Lo pikir tidur itu aman. Kadang justru pas lo tidur, jiwa lo jalan ke tempat yang gak bisa lo balikin. Malam ini, jangan tidur sendirian, jangan merem terlalu lama. Karena ada dunia lain yang bisa manggil lo masuk ke dunia mereka. Dan kalau cerita ini bikin lo gak bisa tidur, berarti lo cocok di sini. Kakek di sini. Subscribe sekarang, atau mimpi lo jadi pintu ke tempat yang salah. Dan lo gak bakal bisa bangun lagi. Bersama El dan Luka. Welcome to Vale of Nightmares. Cerita pertama, email ini dikirim sama seseorang yang katanya pernah terjebak di dunia lain waktu tidur. Sebut aja dia S. Jadi, S ini ceritanya lagi tidur biasa aja, tapi dalam mimpinya dia ada di tempat ibadah gede, kayak aula panjang, tempatnya gelap. Orang-orang di sana semua pakai jubah putih, tapi mereka berdiri semua, cuman berdiri, nggak bergerak. Nggak gerak kayak gerakan ibadah pada umumnya. Mereka semua nunduk, kayak lagi baca doa, tapi nggak ada suara. Cuma kayak gumaman rame banget. Doanya nggak kelar-kelar. Makin lama dia ngerasa kayak ada yang nggak beres. Dia liatin satu-satu orang di situ. Semuanya nggak punya muka. Muka mereka rata semua. Terus datang seseorang bawa kotak makanan. Nasi kotak dibagi-bagiin ke yang berdiri itu. Es mau ambil, tapi nggak kebagian. Pas dia celingukan, dia ngelihat seseorang yang gak asing. Kakeknya sendiri. Iya, kakek yang udah meninggal. Kakek bilang sesuatu. Kamu cepat pulang dan bangun. Ini bukan tempatmu. Ini tempat apa, kakek? Tanya S yang bingung banget. Kakek sebelum mati sudah di sini. Kakek makan nasi kotaknya dan gak bisa bangun di dunia nyata. Nasi kotak itu bukan nasi kotak seperti yang kelihatannya. Coba kamu lihat baik-baik. Dan setelah S perhatiin makanan yang dimakan orang-orang itu, bukan nasi. Isinya berubah setelah S kucek mata. Isinya kepala manusia. Menjijikan sampai S pengen muntah. Bahkan hampir muntah. Kalau kamu makan nasi kotak itu, kamu artinya menyetujui perjanjian menyembah penguasa. Kamu beruntung gak kebagian. Mungkin mereka belum ngeh ada orang baru. S menelan ludah. Setelah dengar pernyataan kakeknya, dia ketakutan. Dia berusaha bangun, menampar pipinya sendiri biar bisa bangun dan keluar dari sini. Dia sadar ini bisa jadi alam lain, dan semua di situ bukan manusia. Mungkin dia kebawa ke sana karena rohnya keluyuran waktu dia tidur. Dan kalau dia ikut makan nasi kotak itu, bisa aja jiwanya bakal kejebak di sana selamanya, seperti kakek. cerita kedua. Kali ini yang kirim cerita bilang dia pernah ngerasa hidupnya kebalik. Dan semua berawal dari satu mimpi. Sebut aja namanya F, seorang remaja biasa. Tapi sejak beberapa bulan lalu, dia sering kebangun jam 2 pagi karena mimpi berulang. Lokasinya selalu sama, rumah masa kecilnya. Tapi anehnya, ada satu pintu yang gak pernah ada dulu. Karena penasaran, F buka pintu itu dalam mimpinya, dan dia nemuin tempat yang mirip rumahnya. Tapi kayak distorsi waktu di dalamnya, jalan mundur, jam berdetak kebalik. Suara pelan-pelan manggil namanya dari belakang pintu kamar. Bayangan F selalu tertinggal beberapa detik, padahal dia udah jalan. Kadang bayangan itu ngelirik ke dia duluan sebelum dia sendiri noleh. Mimpi ini makin sering dan makin lama. Tidur 8 jam kerasa kayak dia hidup 3 hari.
di dunia aneh itu. Sampai suatu hari, pas bangun, dia nemu kertas di kantong hoodie-nya. Tulisan tangan seseorang, tulisannya, "Jangan tidur lagi, atau kau gak akan pernah bangun." Menurut lo, F sebenarnya masuk ke dunia apa? Kenapa dia gak boleh tidur lagi, biar gak masuk dunia aneh itu? Kalau lu kebangun tengah malam, terus ngerasa ada yang liatin dari pojokan kamar, coba ingat mimpi lo semalam. Karena bisa aja lo belum sepenuhnya bangun. Dan buat yang masih berani tidur sendiri setelah dengar cerita ini, good luck. Kirim cerita nyata lo ke email kita. Siapa tahu giliran lo yang kita ceritain minggu depan. Tapi jangan lupa subscribe. Soalnya kalau lo nggak klik tombolnya, Mereka akan datang ke mimpi lo. Dan kali ini, lo gak bakal bisa bangun.